Ada pertanyaan penting mengenai Mahkamah Konstitusi. Menyangkut kewenangannya yang bikin kubu Jokowi panik. Apakah kewenangan MK terkait sengketa Pilpres hanya sebatas perhitungan suara? Terkait masalah-masalah lain yang terjadi sebelum pencoblosan? Bolehkah ditangani oleh MK? Terkait kewenangan Bawaslu, bolehkah diambil alih MK? Tiba-tiba Hakim MK kasih sinyal terkait kewenangan Mahkamah mengambil alih kewenangan Bawaslu. MK bisa menangani semua masalah yang muncul sebelumnya. Arief Hidayat menyampaikan hal itu dalam sidang MK sengketa Pilpres. Hakim MK itu seolah menjawab secara tidak langsung terhadap polemik kewenangan MK. Apakah cuma mahkamah kalkulator? Pada sidang sebelumnya, sidang sengketa Pilpres 2024, Prof. Yusril menjawab Prof. Mahfud soal marwah Mahkamah Konstitusi dan wewenang menangani kecurangan proses. Mahfud mengutip pendapat Yusril. Kata-kata Yusril tahun 2014 dan julukan Mahkamah Kalkulator. Yusril menasihati MK agar tidak jadi Mahkamah Kalkulator. Yusril pun menjawab Mahfud. Katanya, itu pendapat lama. Yusril berdalih ada peraturan baru. Tapi, di sidang kemarin, Hakim MK kasih sinyal. Tonan merasa ada harapan dari ketegasan Hakim MK. Hakim Arief menegaskan, MK bisa saja menangani permasalahan yang tidak diselesaikan oleh Bawaslu. Kata Arief Hidayat, kalau permasalahan-permasalahan yang muncul sebelumnya tidak tertangani dengan baik oleh Bawaslu, maka bisa saja itu ditangani oleh Mahkamah. Hal itu senada dengan pendapat tim hukum Ganjar Mahfud mengenai frasa memutus perselisihan tentang hasil pemilu adalah frasa yang luas dan menyeluruh. Di mana maksud dari pembuat pasal ini jelas bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang, malah berkewajiban untuk memeriksa secara lengkap, melihat semua tahapan dalam perspektif yang holistik. Itulah desain konstitusional yang bisa kita simpulkan. Dengan membaca bunyi pasal itu, kita tak membutuhkan tafsir lain. Karena tafsirnya sangat jelas. Malah tak memerlukan penafsiran. Inilah kesempatan bagi MK untuk mengembalikan marwahnya. Pihak pemohon tidak mungkin cuma mempersoalkan angka yang didapat dari hasil kecurangan.
banyak masalah pada proses sebelumnya yang menghasilkan angka tersebut. Hasil yang diperoleh dari proses yang curang. Begitu banyak masalah yang muncul, yang tidak ditangani dengan baik, baik oleh penyelenggara maupun pengawas. Sehingga Pilpres mengalami disfungsi elektoral. Yusril malah menyebut ada penyelundupan hukum, menimbulkan ketimpangan arena kompetisi. Melanggar kepastian hukum, karena ketidakkonsistenan peraturan yang diubah secara mendadak, sehingga ada yang secara spesifik diuntungkan oleh perubahan dadakan. Gibran sebenarnya tidak lulus verifikasi, karena pada saat diverifikasi, PKPU masih mensyaratkan usia minimal 40 tahun. Tanpa perkecualian apapun. Setelah masa pendaftaran dan verifikasi selesai, barulah PKPU diubah agar sesuai dengan putusan MK. Tapi, putusan MK itu sendiri juga sebenarnya bermasalah, karena tidak sesuai dengan komposisi suara para hakim MK. Yaitu, hanya 3 hakim yang setuju perubahan syarat sehingga menguntungkan Gibran sebagai wali kota. Sedangkan 4 hakim menolak perubahan syarat, dan 2 hakim lainnya hanya setuju perubahan jika berpengalaman minimal sebagai gubernur. Ada penyelundupan hukum. Begitu pendapat tegas dari Prof. Yusril. Tim hukum Ganjar Mahfud juga berpendangan begitu. Ada penyelundupan hukum yang secara terang-terangan dilakukan di muka publik, tanpa rasa malu. Karena ada intervensi oleh Presiden Jokowi kepada Ketua MK saat itu, yang dijabat oleh ipar Jokowi, Paman Gibran. Sangat gamblang nepotismenya. Seharusnya keputusan MK saat itu memberi syarat berpengalaman sebagai gubernur, selain minimal usia 40 tahun. Tapi Paman Gibran melakukan penyelundupan hukum. Karena diintervensi oleh Presiden Jokowi, Ketua MK sudah diganti akibat pelanggaran etik berat tersebut, yang divonis oleh Majelis Kehormatan MK. Paman Gibran pun tidak boleh ikutan menangani sengketa Pilpres. Ini kesempatan MK mengembalikan nama baiknya. Nama baiknya sejak awal reformasi. Reputasinya sebagai produk reformasi. Untuk mencegah pelanggaran konstitusi, agar konstitusi melindungi rakyat. MK bukan mahkamah keluarga. MK bukan mahkamah kalkulator. MK adalah mahkamah konstitusi. Penjaga konstitusi, pengawal konstitusi. Benteng akhir dalam menjaga konstitusi. Semoga harapan kita terwujud. Harapan Tonan agar keadilan terwujud. Agar Indonesia benar-benar bisa maju. Ayo kembalikan nama baik MK. Kembalikan nama harum MK. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.